Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 19 Oktober 2020. Bijak dalam manajemen keuangan. Bacaan liturgi diambil dari Efesus 2 ayat 1-10 dan Injil Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, firman hari ini, Yesus nyatakan kepada orang kaya yang bodoh dalam perumpamaannya. Tak sedikit dari anak-anak Tuhan yang menyia-nyiakan waktu yang telah diberikan oleh Tuhan. Mereka sibuk dengan pekerjaan, sibuk mengumpulkan harta, sampai-sampai kebingungan mau disimpan di mana lagi harta itu. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Lukas 12 ayat 20. Begitulah saudara-saudara firman Tuhan kepada orang kaya bodoh yang akhir hidupnya sia-sia dalam perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus pada hari ini. Apa yang salah dengan orang kaya tersebut? Ia menempatkan harta kekayaan sebagai yang utama dan melupakan Sang Pencipta. Ia mengandalkan hartanya dan melupakan Sang Penguasa atas hidup manusia. Orang itu diberkati Tuhan secara materi. Ia kaya dan tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Lukas 12 ayat 16. Namun ia tidak menggunakan hartanya dengan bijak seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang ada dalam hatinya hanyalah tentang cara menimbun hartanya dan hidup bersenang-senang. Lukas 12 ayat 17 sampai 19. Akibatnya saudara-saudara, akhir hidupnya sia-sia belaka. Nah, sebagai pengikut Kristus saudara-saudara, anak-anak Tuhan harus dapat bijak terhadap harta agar akhir hidupnya tidak sia-sia. Bagaimana caranya? Pertama saudara-saudara, menempatkan harta pada posisi yang benar. Jangan menjadi hamba uang. Ibrani 13 ayat 5a. Jadikan Tuhan sebagai Tuhan atas diri kita dan jadikan uang yang dikaruniakannya sebagai hamba yang kita manfaatkan sesuai dengan kehendaknya. Dan yang kedua saudara, bersikap benar terhadap harta, yaitu memiliki rasa cukup, rasa bersyukur. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup akan memberi keuntungan yang besar. 2 Timotius 6 ayat 6. Menjauhkan orang dari ketamakan dan memburu uang. 2 Timotius 6 ayat 7 sampai dengan 10. Yang ketiga, membuat orang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Hidup akur dengan saudara dan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Dan yang ketiga saudara, memakai uang dengan benar untuk mendatangkan manfaat bagi sesama dan memuliakan Allah. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk memuliakan Allah dengan harta yang kita miliki. Amsal 3 ayat 9. Janganlah hanya menimbun harta di dunia untuk diri sendiri, tetapi pakailah uangmu untuk mendukung misi Allah di dunia ini dan menjadi berkat bagi sesama. Itulah cara untuk menyimpan harta di surga saudara-saudara. Matius 6 ayat 19 sampai dengan 21. Apakah kita menjadi orang kaya yang bodoh seperti yang Yesus umpamakan hari ini saudara? Atau dalam hidup kita ini menjadi tamak, selalu mengejar dan mengejar kekayaan
dan melupakan Tuhan. Dalam renungan hari ini, saudara-saudara, Yesus mau kita semua, saya dan saudara, sebagai orang-orang percaya, harus menjadi bijak terhadap harta, yaitu menempatkan harta, menyikapi harta, dan menggunakan harta dengan benar untuk menghindari akhir hidup yang sia-sia. Janganlah kita hidup menjadi tamak dan menyia-nyiakan waktu yang diberikan Tuhan untuk kita. Terpujilah bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang bersatu bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.